Baik, selamat bertemu kembali bersama saya Muhammad Rafanatian dalam perkuliahan eh, Seni Rupa Nusantara ya, Seni Rupa Nusantara di mana kajian Seni Rupa Nusantara di mana kita akan mempelajari berbagai macam bentuk-bentuk karya khas dari Nusantara. Mana Nusantara memiliki banyak definisi ya. Salah satu adalah bekas jajahan Majapahit itu dikatakan Nusantara. Ada lagi yang mengatakan Nusantara itu adalah wilayah daerah Asia Tenggara yang merupakan jalur sutra, dan masih banyak lagi yang mendefinisikan Nusantara menjadi beberapa definisi yang lain. Namun hari ini kita hanya akan membahas Nusantara itu adalah Indonesia tradisional ya, tradisional Indonesia. Karena akan sangat banyak jika kita membahas spesifik tentang perhiasan, namun perhiasan tersebut meluas ke berbagai macam penjuru Asia Tenggara. Itu akan sangat terlalu banyak perhiasan-perhiasannya. Namun bisa dicirikan perhiasan-perhiasan dari beberapa daerah itu hampir mirip gitu ya. Nanti kita akan mendefinisikan bagaimana perhiasan-perhiasan itu bisa mirip, bagaimana sebuah daerah itu memiliki kemiripan perhiasan dan kebudayaan satu sama lain. Nanti kita akan bahas. Karena jika Anda melihat di sini, ini adalah sebuah patung, di mana ini adalah sebuah patung Hindu, ya, patung Hindu ya, jadi dari era Hindu. Kalau patung Buddha itu biasanya tidak memiliki ornamen-ornamen perhiasan, ya, tapi gayanya seperti gaya candi Buddha. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bentuk manusia yang menggunakan pakaian ya. Di sini manusianya mengenakan pakaian, kemudian di sini mengenakan perhiasan, di kepala juga mengenakan perhiasan ya. Namun di bagian telinganya ini sangat menunjukkan kalau ini adalah patung yang dibuat dari masa Buddha. Nah, meskipun sebenarnya di masa Buddha itu jarang sekali artefak-artefak yang menunjukkan bahwa orang tersebut menggunakan perhiasan, itu jarang, cukup jarang gitu, tidak banyak. Banyakkan dari imbas Hindu gitu ya. Kita akan melihat di sini ada beberapa macam perhiasan yang nanti akan kita bahas. Perhiasan apa saja itu ya, dalam diri manusia itu ada banyak sekali perhiasan. Yang jelas kita akan melihat dari mana awal mula manusia itu suka berhias dulu gitu ya. Kalau Anda seorang perempuan, Anda pasti mungkin ya suka mas-masan, suka pakai mas-masan ya, seperti istri saya itu juga suka pakai mas-masan, pakai sesuatu yang terlihat mengkilat gitu ya, seperti emas, seperti berlian. Itu entah kenapa perempuan itu suka memakai seperti itu ya. Lalu saya memakai kacamata itu bukan karena perhiasan, ini karena saya silver ya, karena makanya, atau mungkin ya perhiasan. Kita bisa melihat ya contoh perhiasan saya nih, perhiasan saya. Oke. Nah, perhiasan saya adalah batu cincin ya, cincin yang bisa dipakai ya, semacam itu. Ini adalah bentuk perhiasan. Nah, apa saja sebenarnya fungsi perhiasan di dunia tradisional kita? Nanti kita akan juga membahas. Jadi kita akan membahas bagaimana perhiasan itu masuk ke Indonesia atau ke Nusantara, kemudian apa fungsi perhiasan itu untuk kita gitu ya. Nah, kalau perempuan ada yang mengatakan perhiasan itu apa? Ya untuk investasi gitu ya, untuk investasi karena itu emas pakai. Boleh perhiasan untuk investasi. Perhiasan untuk apa? Untuk menghias. Perhiasan untuk apa? Untuk memantaskan diri, boleh. Perhiasan itu untuk apa? Perhiasan itu untuk menambah kepercayaan diri, untuk menambah untuk menambah karisma diri. Bisa, silakan. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing tentang perhiasan. Namun sebenarnya di Indonesia perhiasan itu sudah mulai
dibuat sejak zaman prasejarah. Ya, dari zaman prasejarah menggunakan kuku-kuku macan, menggunakan tulang-tulang ikan gitu ya. Manusia sudah mulai mengenal membuat perhiasan. Hanya saja kemudian belum ada orang yang mencatatnya. Akhirnya Indonesia belum bisa dicatat mengenal perhiasan sejak tahun berapa, belum pasti ada kepastian itunya. Namun pastinya Indonesia itu mengenal perhiasan sejak zaman Hindu-Buddha. Ketika Indonesia sudah mulai mengenal sistem kerajaan, maka raja-raja tertentu itu dipakaikan perhiasan. Jadi perhiasan itu untuk menunjukkan kelas sosial. Nah, kita bisa melihat di sini perhiasan itu bisa berupa ya bisa berupa pakaian, gitu kan, bisa berupa kalung, bisa berupa gelang, ya, bisa berupa ampet di sini ampet namanya, di sini atau di sini itu kalau bahasa Inggrisnya ampet, tapi kalau bahasa Nusantaranya berbeda lagi, nanti kita akan bahas. Kemudian di zaman Hindu itu banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang mendapatkan pengaruh Timur Tengah. Ya, karena India dan Timur Tengah itu sangat kaya dengan hasil emas, maka kerajaan Hindu di Indonesia itu banyak menggunakan pernak-pernik emas sebagai pengikat atau peningkat diri. Itu dia menggunakan emas-emas bertabur emas. Nah, kemudian bentuk-bentuknya juga beraneka ragam ya, bentuk-bentuknya ada yang menggunakan ornamen-ornamen Jawa, ada yang menggunakan campuran dari Hindu dan Buddha, di mana Hindu Buddha saat itu juga banyak terpengaruh dari Italia, dari Romawi saat itu. Setelah itu datangnya Islam ke Indonesia membuat banyak kerajaan-kerajaan itu mengharapkan menggunakan emas bagi para laki-laki, sehingga laki-laki tidak menggunakan emas seperti kalung, cincin, dan mahkota dan lain sebagainya. Mahkota mungkin masih pakai ya, tapi intinya itu tidak dikenakan dalam rangka menghias diri, tapi dalam rangka untuk formalitas, gitu ya, formalisme. Karena seperti raja maka mengenakan pakaian seperti itu. Nah, akhirnya banyak juga pola-pola lain, akhirnya yang dulunya itu di kalung emas gitu ya, saat menikah itu di kalung emas, kalung bintang berlian dan lain sebagainya. Karena sudah kemajuan zaman dan kelangkaan logam emas, akhirnya saat menikah itu dikalungi benang sama bunga melati gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Memang perhiasan itu tidak harus kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya logam dan batu saja, bukan hanya sesuatu yang awet saja. Mungkin bunga itu menjadi perhiasan bagi kita gitu ya. Bunga itu bisa menjadi perhiasan bagi kita. Ketika Anda main ke Bali, kemudian di bagian telinga di sini diselipkan bunga, itu kan bunga kamboja kalau tidak salah ya. Nah, itu kan sebenarnya kan cara kita untuk memaknai perhiasan gitu loh. Cara untuk memaknai perhiasan. Sehingga perhiasan tersebut bisa memperindah, mempercantik, mengangkat harga diri, gitu kan, melindungi dan lain sebagainya bagi kita. Ya. Nah, hal tersebut terjadinya banyak iklim pertukaran budaya tersebut itu dikarenakan Nusantara sebagai daerah yang strategis yang terletak di tengah-tengah garis khatulistiwa, sehingga menjadi tempat persinggahan bagi para saudagar Cina, India, Arab dan lain sebagainya. Sehingga di daerah ini, di daerah Nusantara ini, budaya itu bisa sangat berkembang. Budaya itu sangat bisa sangat melaju dengan cepat gitu.
mereka semua bertukar budaya, ya bertukar budaya, kemudian terjadi proses asimilasi, terjadi proses bentuk budaya baru dan lain sebagainya, sehingga masing-masing kebudayaan, masing-masing agama yang dibawa oleh ras-ras tadi, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam, itu sangat mempengaruhi kebiasaan dan kebiasaan sehari-hari masyarakat. Ya, kata perhiasan menurut dasarnya adalah hias. Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, kata hias adalah kata kerja yang berarti memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau berdandan. Kata hias bila dilekati konfiks per-an berarti menjadi perhiasan, sehingga statusnya berubah menjadi kata benda yang berarti barang yang dipakai untuk berhias, atau barang yang bisa membuat diri Anda seolah-olah atau seperti berhias, atau barang yang ketika Anda kenakan itu Anda bisa disebut sebagai berhias. Gitu ya, itu definisi dari perhiasan. Nah, ketika Anda memakai kacamata bukan karena sifatnya sakit, bukan karena sifatnya itu menghindari penyakit, tapi hanya untuk fashion saja, kacamata itu beralih fungsi dari yang dulunya fungsinya untuk kesehatan menjadi perhiasan, gitu ya. Misalkan ini di belakang saya ini ada dua gitar, karena gitar ini tidak dipakai, ya. Jadi saya fungsikan sebagai penghias rumah, ya, penghias rumah. Ada koleksi saya pipa di atas, karena nggak dipakai, saya fungsikan sebagai penghias rumah. Kan seperti itu, ya. Jadi sesuatu yang bisa digunakan untuk mempercantik, memperindah, itu perhiasan. Ya. Nah, menariknya perkembangan perhiasan di Nusantara ini cukup banyak, ya, cukup beraneka ragam. Dimulai dari zaman prasejarah di mana manusia itu belum banyak mengenal material-material logam, ya, sehingga manusia mendirikan perhiasan itu ya dari daun, tulang, lulang, kerang, batuan, bulu, apalagi bulu, kemudian mungkin juga sesuatu yang dikeringkan, gitu kan, mungkin juga banyak hal. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh manusia zaman dulu untuk menghias dirinya, ya, termasuk tato itu juga bentuk perhiasan, ya, namanya sesuatu efek lain dalam tubuh kita sehingga kita itu terlihat lebih estetis, gitu. Itu termasuk tato. Itu tinta zaman dulu, tinta cumi, entah apapun itu bisa menjadi perhiasan. Itu di zaman prasejarah. Nah, ketika di zaman prasejarah itu terjadi, ya, banyak orang-orang yang kemudian mulai mengenal sistem pembuatan logam. Ya, ketika prasejarah itu kan ada batu tua, ya, di zaman batu tua itu orang masih menggunakan batu. Kemudian batu pertengahan atau Mesolitikum. Kemudian yang terakhir zaman batu adalah Neolitikum. Neolitikum itu batu baru, ya, zaman akhir manusia menggunakan batu, tapi batunya sudah sangat bagus, gitu. Kemudian setelah itu masuk ke zaman logam. Nah, ketika manusia sudah masuk dan mengerti zaman logam, itu sebenarnya prosesnya kurang lebih 2000 atau 20.000 tahun yang lalu, saya lupa prosesnya antara orang dari batu ke logam, sehingga proses yang lama itu mau tidak mau kemungkinannya itu terpengaruh dari pengetahuan daerah yang memang memiliki peradaban yang cukup tinggi, gitu ya. Peradaban seperti Mesir itu merupakan daerah yang memiliki peradaban tinggi.
ketika orang-orang di Mesir kemudian atau orang-orang dari Arab, Gujarat Arab kemudian berlayar ke Indonesia, mungkin akhirnya mereka migrasi atau gimana gitu ya ke Indonesia, akhirnya mereka memiliki teknologi bernama teknologi pembuatan logam, kaca, pembuatan emas, pembuatan keramik dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncullah sebuah era baru di mana setelah orang-orang Afrika masuk ke Indonesia itu muncul agama-agama baru. Agama yang dulunya kita adalah agama percaya banyak Tuhan ya, atau agama menyembah barang-barang besar ya, atau apa namanya mega religi ya, menyembah barang-barang besar itu ya, akhirnya juga terpengaruh terhadap dewa-dewa Hindu ya, Brahma ya, Brahmana dan lain sebagainya. Meskipun konon banyak orang Muslim yang menyambungkan antara mana itu dengan Nabi Ibrahim, Brahmana, Abraham, Ibrahim, kemudian Siti Sarah ya, Saidi namanya adalah Sarah, kemudian Maesaro, ada lagi di Hindu siapa istrinya Brahma itu ya, saya lupa, Sarah Dewati, Saraswati. Jadi banyak ya sebenarnya ya, agama-agama samawi dengan agama-agama berbasis kebudayaan itu meskipun sedikit itu seringkali memiliki banyak irisan-irisan kesamaan. Nah, kita lepas saja, kita skip dari persoalan itu, tapi kita hari ini hanya akan membahas masuknya peradaban perhiasan logam, tembaga, emas, keramik dan lain sebagainya itu adalah di masa Hindu-Buddha. Sedangkan pada masa Islam itu dikenal hanya berbagai macam perhiasan saja, karena perhiasan emas, keramik itu kan dipakai hanya perempuan ya kalau di Islam ya. Namun kayak perhiasan manik-manik ya, kemudian batu-batuan seperti ake, batu-batuan komet, batu-batuan dan lain sebagainya itu adalah era Islam. Kemudian kain-kain halus ya itu mulai dikenal di era Islam. Kemudian perak-perak gitu ya mulai dikenal di era Islam. Nah, kemudian setelah era Islam adalah era penjajahan, di mana orang-orang Sekutu, orang-orang Jepang dan bangsa-bangsa yang pernah menjajah di Indonesia juga mempengaruhi kebudayaan kita. Perhiasan-perhiasan yang ditinggalkan itu seringkali adalah perhiasan modern ya. Perhiasan modern itu ya perhiasan yang bentuknya adalah modern, gunanya hanya untuk menghias, tidak ada yang sifatnya untuk melindungi, tidak ada yang sifatnya untuk menguatkan roh dan lain sebagainya. Jadi saat kita dijajah, banyak sekali perhiasan-perhiasan modern itu mendapatkan pengaruh ya, banyak sekali model-model baru ya, ada emas ya, kemudian dibentuk sedemikian rupa, berlian yang dibentuk sedemikian rupa, mutiara dan sebagainya. Nah ya, Kak ngantuk ini saya benar-benar ya. Baik, kemudian letak perhiasan pada diri manusia ini memiliki beberapa poin-poin peletakan ya. Peletakannya itu ada di beberapa tempat. Jika perhiasan itu salah tempat, maka terlihat tidak baik dan itu sudah salah penggunaannya untuk pakaian-pakaian adat tradisional. Ya, dalam perkembangannya manusia sering menghias kepala. Ya, kepala itu bisa berupa mahkota, bisa berupa penghias rambut seperti cepet, seperti gelung, kemudian apalagi tusuk on dan lain sebagainya itu ada di kepala. Cukup banyak di kepala itu sebenarnya ya.
Ini baru ada di kepala saja. Kemudian di dahi ada jamang. Selain mahkota bisa juga jamang ya, jamang sesuatu yang terlihat crowny gitu ya, besar ke atas, tapi jamang itu lebih ke kecil gitu, satu ikat tok gitu. Nah, itu. Kalau dari kain juga ada juga berupa ikat, topi dan lain sebagainya. Itu perhiasan-perhiasan yang ada di kepala ya, di dahi. Kemudian di telinga itu ada anting biasanya, atau kalau dari orang-orang Jawa itu biasanya di telinga sini ada selipan di atas kalau menggunakan wayang-wayang orang gitu ya, itu untuk memperlihatkan bahwa telinganya itu besar, dia adalah orang yang bijaksana, biasanya menggunakan itu. Kemudian ada juga anting di bagian hidung, ada anting di hidung ya, kalau orang-orang India, kalau orang-orang Hindu itu perempuannya itu mengenakan antingnya di bagian hidung ya, di bagian kanan ya, kalau di bagian tengah sini seperti sapi. Kemudian ada lagi kalung ya, kalung itu ya bisa berarti kalung emas, bisa ini ya, kalau ini kan melati ya, bunga melati itu, kalau ini ada kalung emas. Nah, karena orang Muslim ya, di kepercayaan Islam itu orang Muslim itu laki-laki itu tidak menggunakan emas, maka dia hanya menggunakan warna-warna emas, tapi dia tidak mengenakan emas gitu ya. Kalungnya diganti menjadi melati. Ini emas-emasan. Ya, kalau ini emas semua mungkin ya, kalau ini tidak. Itu baru kepala saja saudara. Kemudian di bagian dada ya, kalau perempuan ada bros, kalau laki-laki mungkin juga mengenakan bros kalau pakai ya. Ada lagi yang mengenakan ini ya, apa ini namanya ini ya, seperti menutup atasan dada itu ya. Nah, ini juga sering dikenakan. Saya lupa yang namanya apa, nanti terakhir kemarin saya masukkan. Kemudian di bagian perut ya, di bagian perut itu ada biasanya sabuk pengikat itu kan, kemudian apalagi kendit dan lain sebagainya. Kemudian di bagian mana lagi, tangan itu ada gelang ya. Kalau di bagian atas ini namanya kelat bahu, kalau kita di orang barat namanya armpit ya. Kemudian di bagian jari ada ya, ada mungkin lainnya selain cincin. Kalau cincin kan hanya satu, ada juga beberapa daerah yang menggunakan cincinnya itu 2 lubang. Kemudian ini ya, perut untuk senjata, pelindung, sabuk dan lain sebagainya. Kemudian kaki yaitu gelang kaki, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Perhiasan-perhiasan yang biasa dikenakan oleh orang-orang Cina. Nah, karena kita di Jawa, kita memiliki banyak sekali bentuk kebudayaan sehingga akhirnya mempengaruhi bentuk-bentuk perhiasan juga gitu. Ya. Nah, di Jawa itu saya akan membagi dari 3 saja ya budaya besar di Jawa, yaitu budaya Jawa Tengah, orang-orang Jawa Tengah, kemudian orang-orang Jawa Timur, dan orang-orang Sunda. Ya, di Jawa Tengah itu beberapa kebudayaannya, bahkan hampir semua kebudayaannya itu adalah kebudayaan pertemuan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu. Jadi mitologi itu masih sangat kental di Jawa Tengah terutama. Kemudian sifat-sifat Hinduisme yang dulu sempat ada di Indonesia itu masih kan seperti selamatan dan lain sebagainya. Akhirnya itu membentuk budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah. Itu ya. Contoh-contohnya adalah laki-lakinya masih menggunakan sama ya ini ya, apa namanya? Bunga melati ya, kemudian menggunakan mas-masan, kemudian dia menggunakan apa ini namanya kopiah yang panjang itu yang untuk menikah itu. Maaf, ini ada video jadi tidak begitu terlihat. Orang Jawa itu mengenakan baju, mengenakan apapun rumit pasti terlihat di belakang atau ditutupi meskipun itu di depan.
kerumitan, sifatnya itu jelimet, itu tidak diperlihatkan di depan. Jadi di depan orang Jawa itu terlihat lux, terlihat, tapi di belakang mungkin ada di sini ikatnya, di belakang ada keris. Makanya orang Jawa itu, orang Jawa Tengah itu keris itu taruh di belakang. Nah, itu ditaruhnya di belakang. Kemudian ikat dari ini jarit itu kan harusnya memang di depan sama beskap. Nah, biasanya beskap itu dibuat halus, sinda bentuk-bentuk emas-emasannya seperti ini. Jadi memang seperti itu orang Jawa. Ya, mewakili karakteristik orang Jawa, bukannya saya rasis. Kalau orang Jawa itu memang selalu memendam semuanya itu di belakang. Ya, ngelendengi wong ya ning mburi di belakang. Kalau di depan agak rikuh, nggak enak, nggak kepenak, nggak sopan dan lain sebagainya. Dengan sukan keribetannya di depan, contohnya adalah ikat, meletak di depan agar belakangnya itu santai. Di depan diomongin dulu gini, saya nggak suka gini. Kalau nggak suka sama saya silahkan. Nah, itu orang Sunda tipikalnya seperti itu. Memang lebih los gitu di depan, tapi di belakang gitu. Nah, kalau orang Jawa kan alah gampang karo kanca, tiba-tiba temannya bohong. Nah, itu kan sering gitu ya, kayak gitu ya. Kalau Sunda beda. Kalau Sunda saya nggak suka orang yang bohong, entah pun kemudian akhirnya dibohong gimana, itu urusan belakang. Tapi di Sunda itu selalu menyertakan semuanya itu di depan gitu ya. Nah, mengaruhi kesenian-kesenian atau perhiasan-perhiasan yang diusung dari orang Sunda. Jadi orang Sunda perhiasannya itu rumit di depannya, tapi di belakang ini ya, perempuan ini suku Betawi nih, Betawi kan Sunda ya. Nah, di Betawi diperlihatkan depan sini ada cadar, meskipun cadarnya ini tidak menutupi wajah sepenuhnya. Fungsinya apa cadar ini untuk terlihat seperti ini? Ini fungsi secara simbolisnya adalah untuk memperlihatkan perempuan pemalu yang masih perawan, belum dilihat siapa-siapa. Nah, ketika ini dibuka, kemudian itu yang boleh membuka hanya suaminya. Itu hanya persimbol sebenarnya, gitu ya, simbol. Kerumitan itu setelah dihilangkan menjadi istrinya itu, gitu ya. Nah, kemudian dari Jatim, Jawa Timur ya, Sunda itu pengaruhnya Islam dan budaya Sunda ya. Kalau Jawa Islam dan budaya Hindu. Mungkin kalau Sunda Islam budaya Sunda itu lebih ke Melayunya kali ya, Sundanya itu ya. Kemudian di Jawa Timur itu pertemuan antara Buddha dan Hindu. Jadi Islam di Jawa Timur itu sangat-sangat toleran dengan agama Buddha dan Hindu, karena Jawa Timur itu adalah pusatnya Majapahit, kerajaan Majapahit saat itu, sehingga Islam yang masuk ke Sunda sangat toleran sampai-sampai dengan budaya-budayanya gitu kan, budaya-budayanya gitu. Nah, sampai-sampai ke budayanya, akhirnya apa? Akhirnya kebudayaan-kebudayaan tersebut banyak masuk juga ke perhiasan-perhiasan di daerah Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu orangnya juga seperti orang Sunda, blokol suto. Cuma kalau orang Jawa Timur itu lebih tegas, gitu. Orangnya itu tegas. Ya, jadi banyak sekali baju-baju dan pakaian-pakaian yang memperlihatkan ketegasan, perhiasan-perhiasan yang memperlihatkan ketegasan. Kemudian berikutnya, ciri dari perhiasan orang Jawa itu adalah yang pertama campuran antara Islam, Cina, Hindu, Buddha. Antara itu pasti udah mulutnya pasti ke sana kalau orang Jawa gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan sederhana seperti penutup utama, kemudian aksesoris tambahan, ditambahi emas dan sebagainya. Yang ketiga, motifnya biasanya bunga, hewan, dan biasanya kebanyakan adalah bunga atau fauna yang sifatnya itu mitologis gitu ya, seperti kembang ya, kusuma, kembang yang bisa menghidupkan orang mati ya, gitu-gitu ya. Itu biasanya sifatnya mitologis seperti itu. Bahkan kalaupun itu perhiasan bunga melati itu juga dikesankan mitologi apa gitu. Biasanya seperti itu. Itu kesenian dan perhiasan di daerah
santunan, jarang yang menampilkan yang buka-bukaan terlalu terbuka gitu, misalkan seperti budaya Hindu itu jarang sekali. Ya, daerah Hindu yang masih tradisional itu kan masih kelihatan. Kemudian yang keenam, memperlihatkan kejantanan, biasanya dengan bagian atasan laki-laki ya, di atas pusar ke atas itu terbuka gitu ya, sehingga kemudian terlihat jantan. Nah, si perempuan juga digambarkan penuh kesederhanaan, pakai kemben saja di sini tutup. Kemudian kalau misalkan pada upacara-upacara tertentu melakukan basahan dan lain sebagainya, itu pakaian-pakaian dari adat Jawa. Berikutnya adalah pakaian-pakaian dari adat Kalimantan, bukan pakaian saja tapi perhiasan ya. Kita tentu saja mengenal banyak suku di Kalimantan, tapi saya akan fokuskan pada 3 wilayah saja ya. Yang pertama adalah Tengah, yang diwakili oleh suku Dayak, di mana suku itu adalah budaya aslinya adalah Neolitikum ya, budaya aslinya adalah batu muda, sehingga mereka banyak menggunakan logam-logam. Kemudian laki-laki menggunakan perbaju persusu ya, laki menggunakan apa ya namanya ya itu ya, baju per itu ya, baju per itu baju yang ada apa ini, bunderan itu lah, bunderannya itu baju. Kemudian di dalamnya ada batu-batuan gitu ya, kemudian besi ya, kemudian bulu tulang dan lain sebagainya. Kemudian di Kalimantan ya, kebudayaan Melayu ya. Budaya Melayu itu ada runcing ya, tapi runcingnya belakang gitu ya. Kemudian mahkota laki-laki dan perempuan itu dibalut dengan busana yang sopan, menggunakan warna hitam, celana dan jari serta balutan emas serta bunga. Jadi budaya-budaya Melayu itu selalu menyertakan emas. Kemudian ada rumbai-rumbai di depan wajahnya, itu biasanya itu budaya-budaya Melayu. Dan juga meskipun orangnya sebenarnya sangat baik, tapi orangnya juga keras, orangnya itu orang yang tegas gitu, maka perhiasan sifatnya adalah untuk mempertonjolkan atau memperlihatkan ketegasan mereka. Nah, kemudian Kalimantan Selatan itu budayanya adalah Melayu maritim, sehingga banyak juga warna-warna emas ditemukan di situ. Warna-warna yang digunakan dalam bajunya adalah warna-warna yang warna-warnanya sedikit gemerlap, sanggul, gelung dan sebagainya, karena di sini Kalimantan Selatan ini juga masih banyak terpengaruh dari suku Jawa. Gitu ya. Baik. Nah, contoh dari perhiasan-perhiasan Kalimantan itu ya seperti ini ya, seperti yang tadi itu ya. Kalau menggunakan budaya-budaya Melayu itu pasti ada rumbai-rumbai, di atas juga ada rumbai-rumbai tapi nggak kelihatan, maaf. Kalau gini kelihatan ya, juga. Nah, kita lihat di sini ciri-ciri di Kalimantan itu menggunakan emas dan logam. Ya, seringkali batu itu batu biasa, tapi batu giok, batu ake dan sebagainya. Mani itu ya sifatnya bunder-bunder gitu. Kemudian bisa digunakan untuk kalung, bisa untuk gelang, untuk ya yang lain. Yang jelas itu manik gitu ya, tasbih dan sebagainya. Kaca juga digunakan untuk manik-manik. Di Kalimantan Tengah khususnya, karena khusus kebudayaan Neolitikum, budaya asli dan Kalimantan Timur cenderung Melayu, serta Kalimantan Selatan cenderung kebudayaan maritim. Nah, berikutnya yang memiliki kebudayaan khas adalah kebudayaan di daerah Bali. Ya, di Bali kita lalu melihat di sana itu orang-orangnya masih konservatif menjaga kebudayaan Hindu. Nah, mungkin sebelum zaman Indonesia Buddha dan Islam serta Kristiani, mungkin Indonesia ya bentuknya ya seperti Bali itu. Orang-orangnya masih menganut agama Hindu, ya. Nah, dalam agama Hindu banyak pelaksanaan upacara yang selalu melibatkan perhiasan, sehingga
di Bali itu banyak perhiasan yang sangat spesifik dan sangat gimana ya, sangat bertingkat gitu, sangat bertingkat. Ada perhiasan yang tingkat nista, madya, dan utama. Tingkat yang paling bawah, tingkat yang tengah, tingkat utama. Nah, perhiasan itu kemudian juga akhirnya berkembang di masa modern sekarang. Di masa modern mungkin jarang adanya kasta-kasta sehingga tidak banyak diekspos. Ya, ada beberapa pakaian dari orang Bali yang terlihat ya, mereka seringkali masih menggunakan emas ya, terlihat meskipun laki-laki dia tetap menggunakan emas. Jadi kalau laki-laki itu, kenapa orang muslim itu menyarankan orang laki-laki tidak menggunakan emas? Kalau laki-laki menggunakan emas itu dia terlihat cantik gitu, kelihatan cantik, kayak wibawanya kayak berkurang ya, terlihat seperti dia seperti perempuan aja gitu. Nah, kemudian kalau apa namanya perempuannya ya menggunakan sama kota tapi kayak seperti dibuat motif gitu ya, jadi banyak pengaruh-pengaruhnya dari flora dan fauna. Kemudian itu di Bali itu laki-laki juga mengenakan tinde gitu ya, mengenakan tinde di sini seperti di Kalimantan juga dia laki-laki juga mengenakan tinde. Hanya di Jawa mungkin laki-laki tidak menggunakan tinde, serta di Kalimantan Selatan dan Timur ya. Nah, kemudian ciri-ciri perhiasan Bali itu selalu menggunakan emas ya, pakaian-pakaiannya itu serba bagus ya, pakaiannya warnanya itu sangat cerah, biasanya berwarna hijau, kuning gitu ya, yang sifatnya itu sangat dekat dengan kepantaian. Kemudian ciri perhiasan Bali itu adalah gabungan budaya dari Nusantara kuno zaman dulu dan kebudayaan Hindu. Bentuknya seperti bentuk-bentuk motif dari kerajaan Majapahit dulu ya, yaitu terinspirasi dari flora, fauna, dan sama-sama juga mitologi juga. Dipakai biasanya untuk upacara adat dan jenis bunga menandakan status dan kasta. Kemudian kita jalan-jalan ke Papua, di mana di Papua itu hampir mungkin lebih lama yang dianut daripada orang-orang Kalimantan. Kalau orang Kalimantan itu mungkin Neolitikum, kalau orang-orang Papua itu mungkin kalau tidak Mesolitikum ya Megalitikum di awal-awal gitu ya. Mereka menganut itu bukan berarti mereka tidak pandai, masih tradisional atau masih apa namanya kampungan atau masih apa namanya pola pikir dari nenek moyangnya. Ini kan malah justru yang bagus gitu. Ini justru yang baik, orang-orang yang pikiran menjaga kelestarian kebudayaan nenek moyang. Laki-laki di Papua itu menggunakan sarore atau cawat yang dibuat dari kayu mas pinus atau kulit pohon pisang ya, ini di sini. Nah, di sini biasanya ada penutupnya ya, di sini atau di belakang. Nah, kemudian pelengkap pakaian biasanya ada di perhiasan dada, kepala, di sini ada juga ini perhiasan kepala, ikat pinggang, kemudian penutup kemaluan itu berupa koteka ya. Untuk pakaian juga demikian ya, pakaian serta ada wanita dan lain sebagainya berupa kalung dan gelang. Nah, ciri-ciri perhiasan di Papua itu jarang menggunakan emas, sehingga mereka menggunakan alam ada saja, menggunakan tanaman-tanaman, menggunakan apa namanya kuku, maaf ini bukan kuku apapun itu yang biasanya itu digunakan untuk ya hasil fauna lain seperti taring misalkan dan apa dan lain sebagainya, bulu-bulu dari apa namanya rumbai-rumbai dari ayam alas, dari apa burung-burung Raja Wali dan lain sebagainya, itu sangat digunakan untuk menghias dirinya. Gelang, kalung itu juga melambah sosial dan pamurannya. Namun di sini mereka lebih banyak menggunakan manik, keramik dan mereka. Baik, saya akan masuk di simpulan bahwa Indonesia ini banyak sekali kebudayaan perhiasan berpakaian menurut daerah masing-masing. Di Jawa mengenakan keris itu harusnya di belakang ya, tapi kalau di Padang harus di depan.
Nah, kenapa? Karena orang Padang itu memiliki ketegasan. Kalau orang Jawa nanti dulu, selama masih bisa dibicarakan dulu, baru kita perang dan lain sebagainya. Itu sebagainya sebuah filosofi saja. Ya, semua daerah memiliki filosofi yang baik, yang unik. Namun ketika Anda dimanapun itu berada, Anda harus menyesuaikan kondisi di itu. Ya, peribahasa mengatakan di mana berpijak, ya, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana Anda berpijak, di situ kebudayaan harus Anda junjung. Ya, nah simpulannya Indonesia yaitu kebudayaan dan agama serta keterkaitan sejarah di tempat tersebut. Ya, kemudian yang kedua dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan bahan di sekitarnya. Jika di sekitarnya itu adanya emas, maka dia akan menggunakan emas. Di sekitarnya adanya tulang, maka dia akan menggunakan tulang, gitu ya. Kondisinya apakah di situ masyarakatnya sudah mulai mengenal cara membuat logam atau belum, dan gitu ya. Kenapa Indonesia itu memiliki perbedaan perhiasan? Nah, daerah memiliki keunikan dan selera tertentu dalam mengartikan perhiasan hati kita yang bersih. Ketika kita memiliki hati yang bersih, maka kita sudah memiliki perhiasan terbaik di dunia. Kita akan harus berbicara dengan siapapun, kita akan sangat indah dipandang siapapun, kita akan sangat baik didengarkan oleh siapapun, sehingga perhiasan terbaik adalah hati yang bersih. Sorry teguh kesannya ya, tidak apa-apa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya yang ini bisa Anda nanti validasi. Saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat beraktivitas kembali. Saya Muhammad Rahman Atian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.